Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pimpinan berkaitan dengan tugas pekerjaan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya pihak perusahaan yang memutuskan semuanya. Perusahaan yang menentukan tempat tujuan yang akan dikunjungi serta perusahaan yang membayar semua biaya untuk keperluan perjalanan dinas, termasuk biaya transportasi, biaya hotel, makan, dan tunjangan lainnya. Sehubungan dengan perjalanan dinas tersebut, pimpinan tidak perlu mempersiapkan semuanya sendiri karena segala sesuatunya sudah dipersiapkan sekretaris. Seorang sekretaris harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang salah satunya adalah pengaturan dan mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan. Pengertian perjalanan dinas atau bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjalanan diartikan sebagai suatu kegiatan berpergian ke suatu tempat. Dinas diartikan sebagai orang yang memimpin suatu unit organisasi. Menurut Ari Kristanti, perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu instansi atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas suatu instansi atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas pekerjaan kedinasan adalah tugas pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Menurut Wursanto, perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. Menurut Sintautri, perjalanan bisnis adalah perjalanan ke suatu tempat kerja yang berbeda yang ditentukan oleh perusahaan. Perjalanan bisnis dilaksanakan oleh pimpinan berkaitan dengan tugas dalam jangka waktu tertentu. Peran sekretaris dalam perjalanan dinas atau bisnis. Tugas sekretaris dalam menangani perjalanan bisnis antara lain: 1. Mengetahui maksud tujuan perjalanan dinas. 2. Mengatur jadwal perjalanan dan pertemuan. 3. Mengatur tanggal keberangkatan. 4. Mengurus akomodasi, transportasi dan penginapan. 5. Mempersiapkan dokumen, surat-surat yang diperlukan. 6. Mempersiapkan keperluan keuangan. Setelah pimpinan memberitahu keberangkatan, maka sekretaris harus memperhatikan beberapa hal. 1. Tujuan perjalanan. 2. Tanggal keberangkatan dan kembalinya. 3. Tanggal, waktu, dan dengan siapa saja. Pimpinan membuat janji pertemuan. 4. Penginapan yang dikehendaki. 5. Angkutan apa yang diperlukan setiap kunjungan di kota tujuan. Ada beberapa tujuan utama perjalanan dinas, yaitu sebagai berikut. A. Perjalanan dinas untuk mengikuti tender proyek. Pimpinan harus memahami persyaratan dan mekanisme tender yang diadakan. Hal yang perlu disiapkan adalah proposal surat penawaran harga, SPH, yang berisi pernyataan teknis dan persyaratan administrasi serta company profile. B. Perjalanan dinas untuk mengikuti pertemuan bisnis. Dengan maksud mengadakan kerja sama peluang bisnis dengan perusahaan lain. Hal yang perlu disiapkan adalah materi kerjasama yang berisi tujuan kerjasama, bentuk kerjasama, dan mekanisme pembagian keuntungan atau profit sharing. C. Perjalanan dinas untuk mengikuti seminar atau rapat kerja nasional. Hal yang perlu disiapkan adalah mempelajari makalah seminar secara cermat yang biasanya sudah ditentukan dan terlampir dalam undangan seminar. D. Perjalanan bisnis untuk mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pimpinan harus memahami hak dan kewajiban pemegang saham dan mempersiapkan materi yang sudah diterima oleh para pemegang saham. E. Perjalanan bisnis untuk melakukan pembukaan kantor atau perusahaan cabang. Hal yang perlu dipersiapkan adalah company profile untuk keperluan pembuatan akta notaris pendirian cabang perusahaan, serta orang yang akan dipersiapkan sebagai pimpinan cabang. F. Perjalanan bisnis untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat. Pimpinan harus mempersiapkan buku-buku referensi dan makalah terkait materi diklat. G. Perjalanan bisnis untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah maupun ke negara lain. Sebelumnya pimpinan harus dapat merumuskan dengan jelas apa yang menjadi tujuan dan sasaran atas kunjungan tersebut. Sampai di sini apakah bisa dipahami, anak-anak? Kalau ada pertanyaan, kalian tulis di komen. Mari kita lanjutkan materi lagi. Cara menyusun jadwal perjalanan bisnis. Seorang sekretaris diharapkan mampu membantu pimpinan dalam menyusun atau mengatur jadwal perjalanan.
Pengaturan jadwal perjalanan pimpinan ini, diantaranya harus berpedoman pada daftar waktu perjalanan dari semua perusahaan transportasi yang akan dipakai dalam perjalanan dinas ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan sekretaris dalam menyusun atau mengatur jadwal perjalanan dinas, yaitu sebagai berikut. Mengetahui terlebih dahulu rencana perjalanan pimpinan dan kegiatan-kegiatan pimpinan selama acara perjalanan dinas tersebut. 2. Mempelajari timetable atau daftar waktu perjalanan. Timetable atau daftar waktu perjalanan adalah buku berisi daftar rute perjalanan, waktu keberangkatan, waktu kedatangan atau tiba di tempat tujuan, dan jenis alat transportasi apa yang digunakan. Keuntungan dari daftar perjalanan dinas. Pekerjaan penting tidak terlewatkan. Menghemat pikiran. Bekerja lebih tenang dan terstruktur. Memiliki data untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Memiliki data atau bahan untuk menyusun jadwal kerja atau kegiatan bersama pimpinan. Berikut contoh cara membuat jadwal perjalanan dinas. Hari ini di atas meja kerja saudara, terdapat map yang berisikan surat dan catatan yang berisi informasi, sebagai data untuk mengatur agenda kerja pimpinan dalam 1 minggu ke depan. Contoh 1. Telepon berdering, Sekretaris Bapak Abi Kurtubi, Customer Relation Manager, PT Bank Mandiri, menelepon saudara untuk mengkonfirmasikan janji temu dengan pimpinan saudara Bapak Rizky Ahmad, SE pada hari Senin 16 Januari 2023 pukul 10.30 di kantor PT Prima Nano Farma. Dan malam harinya, pimpinan saudara menjamu tamu dari PT Bumi Persada, Sidoarjo beserta manajer marketing, makan malam di Indigo Restaurant Bar di Majapahit Hotel, Surabaya pada pukul 19. Pada kasus di atas dalam 1 hari ada 2 kegiatan pimpinan. Langkah pertama adalah, buatlah tabel menggunakan MS Word atau MS Excel. Kolom pertama isikan nomor, kolom kedua isikan hari dan tanggal, kolom ketiga isi dengan waktu, kolom keempat isi dengan kegiatan, kolom kelima isi dengan keterangan. Lalu isi kegiatan pimpinan ke dalam tabel. Maka jadwal pimpinan sudah selesai.